warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Tranisa dari kelas 6B jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah review tentang dua materi yang berbeda yang telah dibahas oleh teman saya pada video di channel mereka. Nah, di mana video yang pertama yang akan saya bahas adalah video dari Indah Dwi Putri dan yang kedua adalah video dari Nita Oktaryanti. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Putri dari kelas PMT 6B, mata kuliah Komputer dan Pemrograman. Dosen pengampu Bapak Hasanuddin SSI MSI, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Baiklah, di sini saya akan membahas perkembangan hardware komputer. Pertama, alat input. Yang kedua, Central Processing Unit atau CPU. Yang ketiga, alat output. Yang keempat, memori. Yang kelima, alat penyimpanan. Pengertian hardware. Hardware berasal dari kata hardware, perangkat. Hardware adalah segala perangkat atau komponen komputer yang sifatnya dapat dilihat dengan mata dan dapat disentuh secara langsung. Alat input. Yang pertama, keyboard. Yang kedua, mouse. Keyboard berfungsi memasukkan informasi berupa angka, huruf, atau simbol ke dalam komputer. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selanjutnya, perkembangan keyboard. Pada tahun 1968, keyboard pertama dalam bentuk mesin ketik. Keyboard ini diberi nama Soles Golden Spirit. Pada tahun 1974, George Margolin menemukan keyboard lipat pertama. Pada tahun 81, keyboard dengan 83 tombol. Pada tahun 94, keyboard dengan tombol 101. Pada tahun 2004, keyboard dapat dilipat. Pada tahun 2008, pengenalan swipe layar sentuh. Inilah gambar perkembangan keyboard. Selanjutnya, perkembangan mouse. Pada tahun 1992, imajinasi trackball pertama kali muncul dalam sejarah. Pada tahun 1968, mouse diperkenalkan kepada publik. Pada tahun 90, mouse menjadi alat yang tak terpisahkan pada komputer. Pada tahun 2004, mouse tersebut diberi nama Logitech XTL Laser. Selanjutnya adalah gambar perkembangan mouse. Selanjutnya, Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan bagian penting dalam komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. Tanpa adanya prosesor, sebuah komputer tidak dapat berjalan. Perkembangan CPU. Pada tahun 1971, mikroprosesor 404. Sampai tahun 2010, mikroprosesor Intel i3-530. Inilah gambar perkembangan CPU. Selanjutnya adalah alat output. Yang pertama, printer. Yang kedua, monitor. Yang ketiga, speaker. Printer berfungsi untuk mencetak informasi atau data yang dihasilkan. Monitor berfungsi untuk menampilkan informasi baru yang telah diproses sebelumnya sehingga pengguna dapat melihatnya. Yang ketiga, speaker berfungsi untuk menularkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Selanjutnya adalah memori. Memori sering juga disebut sebagai random access memory atau RAM. Ini
kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, dan zettabyte. Selanjutnya adalah alat penyimpanan. Yang pertama hard disk, yang kedua flash disk. Hard disk merupakan alat penyimpanan sekunder dalam bentuk pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar secara terintegrasi. Flash disk merupakan alat penyimpanan portable. Baik, sekian, terima kasih. Baik, setelah kita lihat bersama cuplikan video penjelasan tentang hardware oleh teman saya tadi, sekarang bisa kita review di mana pada menit pertama dia menjelaskan tentang identitasnya. Di mana hal ini sangat penting, bukan? Kedua, pada menit selanjutnya dia mulai menjelaskan tentang apa itu hardware. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Untuk background, video sangat menarik. Penjelasannya juga singkat, padat, dan jelas. Volume suaranya juga lantang, dan tentunya video ini sangat bermanfaat. Oke, sekian untuk review part pertama. Sekarang kita lanjut masuk ke review part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Oktarianti dari PMT 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan software pada mata kuliah komputer dan pemrograman yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Hasanuddin SSI MSI. Perkembangan software. Teman-teman bisa lihat evolusi perkembangan software. Nah, selama 3 dekade pertama dari era komputerisasi, tantangan utama adalah mengembangkan hardware komputer yang dapat mengurangi biaya pengolahan dan penyimpanan data. Selama dekade tahun 1980-an, kemajuan yang pesat dari mikroelektronik menghasilkan kemampuan komputer yang lebih baik pada tingkat biaya yang lebih rendah. Namun, masalah sekarang berbeda. Tantangan utama adalah mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer, atau solusi yang diimplementasikan dengan menggunakan software. Software merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu usaha. Software dapat membedakan suatu perusahaan dari perusahaan saingannya. Perkembangan software ini terdiri dari 4 era. Yang pertama era pionir, yang kedua era stabil, yang ketiga era mikro, yang keempat itu era modern. Yang pertama kita bahas era pionir. Pertama, batch orientation. Suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interactive process. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Yang kedua, limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Yang ketiga, customer software, software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Selanjutnya pada era stabil. Yang pertama, multi-user, suatu sistem yang dimana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Yang kedua, real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisekon. Yang ketiga, database, perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama, DBMS atau Database Management System. Yang keempat, product software, software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Selanjutnya, era mikro, era yang ketiga. Yang pertama, distributed system, suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk.
Lawan dari distributed system adalah centralized system. Yang kedua, embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelijensi dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan diagnostik serum darah. Yang ketiga, low cost hardware. Harga hardware yang harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Yang keempat, consumer effects. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Selanjutnya pada era modern. Yang pertama, expert system, suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya pada bidang kedokteran. Yang kedua, AI machine, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot dan komputer catur. Yang ketiga, parallel arsitektur, arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerja LAN paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Perangkat lunak komputer, software, adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak komputer dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama software siap pakai. Pemrograman terdiri dari dua bagian, yaitu sistem standalone. Sistem standalone merupakan program yang berdiri sendiri, biasanya dikenal dengan sistem operasi, contohnya Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Selanjutnya, software aplikasi. Software aplikasi adalah program yang ditujukan hanya untuk satu fungsi saja. Contohnya, Mozilla Firefox khusus untuk buka internet, dan Microsoft Word khusus untuk mengetik. Yang kedua, software custom. Software custom yaitu software yang digunakan untuk merancang, mengembangkan program aplikasi pada komputer. Contohnya, Visual C, Python, MATLAB, dan lain-lain. Software aplikasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pengolah kata. Contohnya, OpenOffice, Microsoft Word, Keyword AboWord, LibreOffice, Google Docs, dan lain-lain. Yang kedua, presentasi. Contohnya, Prezi, Microsoft PowerPoint, Kingsoft Presentation, Cora Presentation, Custom Show, dan lain-lain. Yang ketiga, datasheet. Contohnya, Microsoft Excel, dan lain-lain. Selanjutnya, hiburan. Contohnya, WinUp, komputer KM Player, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kedua ini sama halnya dengan video yang pertama, di mana pada menit pertama dia menjelaskan tentang identitasnya. Kemudian pada menit selanjutnya dia mulai menjelaskan tentang apa itu software. Dan untuk penjelasannya juga sangat jelas, singkat, dan padat. Volume suaranya juga lantang, dan tentunya video ini juga sangat bermanfaat. Untuk video yang lebih jelasnya kalian bisa lihat link di deskripsi ya. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.